suasana menjelang berbuka puasa. Assalamualaikum. Udah siap semuanya? Wih, mantap. Jadi guys, suasana menjelang berbuka puasa. Sudah hari pertama. Berpuasa ini? Puasa. Kita di hari berpuasa. Nah, kita lagi siap-siap. Nah, udah mulai siap-siap. Guys, di hari pertama kita akan tahlil. Kita akan mengisi hari pertama. Dari pertama bulan puasa Ramadan tahun 1444 Hijriah. Ini akan kita isi dengan kajian-kajian seperti biasa. Oke, kita sudah dulu untuk acara buka puasa bersama. Ini hari pertama bulan suci Ramadan guys. Mantap. Oke guys, kita buka puasa dulu ya. Mantap guys. Ini hari pertama guys. Kurma kayak begini dah, kurma. Nih guys, Bapak Haji. Ada korma sukari guys. Ada korma. Ada korma. Ini korma juga guys. Ini hari pertama guys. Alhamdulillah banyak. Berkah semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Atatul mukarramin, para alim, para ulama, para guru, khusus kita, orang kita Ustaz Bapak Syekh Wali Hadi yang kita doakan semoga beliau dan keluarga sehat walafiat panjang umur berkah amin. Yang kami hormati para guru, peserta pilkada dan zaman, para hujaj, para sepuh yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Namun kita mengucapkan hormatan azim kami yang kami doakan juga semoga beliau semuanya senantiasa memberikan sehat walafiat panjang umur berkah amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat, dimanapun saja berada, yang mudah-mudahan kita semua, keluarga dan keturunan kita senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Syukur alhamdulillah, pada malam yang kedua di hari puasa yang pertama kita semuanya masih diberikan sehat walafiat alhamdulillah. Mudah-mudahan amalia kita baik yang fardu maupun yang sunnah semuanya dinilai, dihitung sebagai amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah sampai menjelang akhir Ramadan. Amin ya Rabbal alamin. Salam dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat, dan juga mudah-mudahan kepada kita semuanya. Jamaah. Oh jamaah. Kayaknya sama nih Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang kedua ini, judulnya nggak jauh beda dari tahun kemarin. Kata Bang Yanto, ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, tambahin lebih cepat, lebih bagus, nggak usah bertele. Gitu ya Bang Yanto ya? Iya, karena ustaznya juga udah pada lapar. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan tahun ini kita berharap mudah-mudahan jadi Ramadan yang terbaik di Ramadan sebelumnya. Amin. Karena doa kita sudah dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu,
doa kita itu di Ramadan pasti dikabulkan. Yakin gak Bu? Bapak Ibu yakin? Yakin. Contoh gampang aja nih, ada Pak Haji kok nggak sini? Ada itu. Tadi lagi namanya saya bujangan kan ya Bu ya. Habis sholat saya mikir mau naik ceramah, kata ke dalam hati ini saya makan habis maghrib apa habis isya. Terus makan siapa yang nyediain? Iya, makanya saya doanya panjang bener. Ternyata Pak Haji nungguin saya. Ustaz ke rumah sebentar yuk. Disuruh makan. Alhamdulillah. Itu baru dalam hati aja tuh. Jumat kemarin, sebelum Jumat sebelum Ramadan ya sama ibu-ibu pengajian, kata Bu Haji, saya bilang kalau taraweh di Bu Haji Jayadi Darul Akhirohino ya Ustaz ya, kayaknya cara tarawehnya enak karena di sana ada mangga yang manis karena orangnya Bu Haji rajin baca Quran. Alhamdulillah malam Jumat paginya disamperin ke sekolahan bawa mangga. Alhamdulillah ustajabnya doa tuh baru dalam hati. Makanya jamaah dirahmati Allah, sekecil apapun doa kita di Ramadan ini, mudah-mudahan saya doain, kita doain semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Baik, pada kesempatan malam hari ini biar kita nggak jadi orang yang merugi di setiap Ramadan, karena Ramadan ini pasti adalah Allah sayang kepada kita semuanya. Yakinlah bahwa Bapak Ibu kita sampai ke Ramadan ini sehat fisiknya, panjang umurnya karena ajal kita ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Ramadan kita sudah sampai, lalu kita yakin bahwa semuanya ini karena Allah sayang sama kita nih. Yakin bahwa jamaah Nurul Huda waktu sebelum Ramadan jarang sholat jamaahnya ke masjid, makanya dikasih Ramadan panjang umur bisa ke masjid. Alhamdulillah. Yakin Allah bahwa Allah kasih kita umur panjang sampai hari ini karena banyak kita yang Rojab lalu, Sya'ban yang lalu mungkin belum megang Al-Quran, makanya dikasih panjang umur sampai Ramadan biar baca Al-Quran. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah. Setuju tidak? Setuju. Makanya ayo bareng-bareng mumpung masih awal Ramadan, yakinlah bahwa Allah itu sayang sama kita, dikasih kesempatan. Makanya biar nikmat kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jadikan Ramadan ini terbaik. Gimana caranya Ustadz? Nah, saya kasih tip tiga hal ini. Ibu bapak kalau di sini mungkin nanti saya kasih lupa karena mungkin banyak makan gorengan sampai di sini lupa sampai rumah lagi. Makanya saya kasih 3 nih Bapak Ibu, biar hidupnya nggak rugi, termasuk Ramadan ini biar hidup kita nggak rugi. Baca surat Fatir ayat 29. Itu ayat 29 Allah kasih gambaran, ngajarin kita semuanya bagaimana caranya biar kita ini yang lagi bisnis di dunia. Kan kita ini lagi bisnis, lagi dagang sama Allah, dan Allah udah kasih surga. Harta kita dibeli sama Allah diganti surga, jiwa kita dibeli sama Allah dikasih surga. Tinggal bagaimana kita mau ngasih buat Allah. Ramadan ini yang terbaik buat kita semuanya. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir 29. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa qamas sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Ibu-ibu nggak ada suaranya Bu. Iya, kekenyangan kali ini. Kata Allah ada 3 hal kalau hidup kita ini nggak mau rugi. Yang dagang ini ruginya ini dagang mau fisik ke dunia atau akhirat. Mau dagangnya bisnisnya gampang, lancar, konsumennya banyak, pelanggannya nambah, atau kita yang kerja nih mau cepat promosi, diangkat jabatannya, atau segala macam lah, Ustadz Hada jagoannya padat merayap. Nih 3 hal ini kudu dikerjain. Yang pertama, kata Allah kalau hidup kita pengen nggak mau rugi, termasuk Ramadan ini, yatluna kitaballah. Yang pertama adalah senantiasa membaca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an. Kalau satu hari ini sudah 1 juz, berarti mudah-mudahan kita udah nyampe 1 juz. Amin. Tapi bukan juz sebelah, juz mangga, bukan ya. Udah nyampe Pak 1 juz sudah? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah udah Pak, alhamdulillah belum? Belum. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau saya baca nih 1 halaman atau Quran digital deh atau Quran deh,
Kan satu juz itu ada 20 halaman, ya Bu ya? Ada 20 halaman, ada 10 lembar. Satu halaman kalau kita baca tartilnya santai, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, itu 5 sampai 10 menit satu halaman. Satu halaman bisa 5 sampai 10. Masa iya 24 jam kita nggak bisa satu juz. Makanya kalau Allah kasih 24 jam kita nggak sama sekali bisa satu juz Al-Quran, jangan-jangan kita khawatir nanti ditanya sama Allah Subhanahu Wa Taala, jamaah gitu, di dunia dikasih Ramadan ngapain aja? Situ banyak ngopinya, banyak ngobrolnya, banyak nonton TV-nya, jangan-jangan kenapa nggak suruh baca Al-Quran? Nah, makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yuk Ramadan ini Allah sayang sama kita semuanya, dikasih kesempatan buat kita semuanya untuk dekat dengan Al-Quran. Ustadz, saya nggak bisa, belum bisa baca Quran. Gampang. Kalau ada yang belum bisa baca Al-Quran, Ramadan ini insya Allah Ustadz Nur Huda setiap standby 24 jam. Ustadz ya? Ustadz ketahuan doang nanti. Nanti kalau ada Bapak Ibu yang belum bisa baca Quran mau ngaji, saya tungguin nanti habis taraweh kalau ada yang mau ngaji. Atau Ustadz saya mau belajar tahajud, saya siapin. Gak usah repot-repot bikin bayaran, nanti Pak Haji Eko yang mikirin. Insya Allah. Ya saya ajarin nanti. Makanya biar hidup kita manfaat, karena kita ini pengennya hidup dengan Al-Quran, wafat pun dengan Al-Quran, insya. Jadi yang pertama Bapak Ibu baca Quran. Nah baca Quran ini nggak cuma Ramadan aja, ya malam, ya siang, kan indah. Satu halaman itu bisa 5 sampai 10 menit. Yuk bareng-bareng ngajak saya sendiri buat kita semuanya, yuk sempetilah baca Quran. Mudah-mudahan mata kita ini nanti ketika dicabut nyawanya sama Allah Subhanahu Wa Taala, ditanya di akhirat nanti, mata kita ini bersaksi bahwa kami pernah baca Quran di Nur Huda, insya Allah. Yang kedua Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita nggak mau hidup kita rugi dunia dan akhirat, bisnis dunia atau bisnis akhirat, yang kedua adalah aqamah sholat, selalu mendirikan sholat, termasuk sholat 5 waktu. Makanya Pak Haji, kita guru-guru sering ngajakin jamaah sekalian, yuk kita sholat berjamaah, kita sholat berjamaah. Kenapa? Karena fadilah sholat berjamaah ke masjid, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Rasul pernah sampaikan kepada kita semuanya, mau nggak saya kasih amalan, kalau amalan ini diamalkan, 2 hal pasti Allah kasih. Yang pertama Bapak Ibu, setiap langkah kita menuju masjid salat berjamaah, itu pahalanya menghapuskan dosa-dosa kita. Kita rajin berjamaah ke masjid, yang pertama dosa kita dihapuskan, yang kedua, itu diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau Bapak Ibu yang pengen kemuliaan dunia dan akhirat, adik-adik yang punya cita-cita, maka rumusnya gampang, rajin aja ke masjid. Setiap langkah kita dihapuskan dosa kita, setiap langkah kita diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu. Tinggal kita mau apa enggak. Ketiga nih, kalau sholat mah semua bisa. Yang pertama ngaji juga semuanya mampu. Nah yang ketiga rada-rada berat. Yang ketiga adalah menginfakkan rezeki yang Allah titipkan buat kita semuanya. Banyak yang punya harta, semua pasti punya, betul-betul. Semua punya, semua ada, tapi mau apa? Enggak. Betul-betul. Nah, makanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kesempatan Ramadan buat kita semuanya, agar kita semuanya ini, yuk kita sempetin dah, karena semuanya ini titipan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semakin banyak yang kita berikan buat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, akan semakin banyak yang Allah ganti. Mudah-mudahan yang tahun kemarin 2.000 sekarang ningkat 5.000. Alhamdulillah. Yang tahun kemarin 5.000 ningkat 20.000. Insya kan enak, 20.000 subuh, 20.000 zuhur, 20.000 asar, 20.000 maghrib, isya. Jadi berapa tuh? 100.000 sebulan aja, pusing gitu dia tuh. Masya Allah, makanya kita kasih infak subuh. Yakin Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, harta, ada 3 harta yang semakin banyak kita keluarin, semakin banyak Allah ganti. Ini anak muda nih, anak muda, mana anak muda nih? Ini anak muda semuanya nih. Ya.
Ada 3 harta yang semakin banyak kita keluarin, semakin banyak Allah ganti. Yang pertama, harta yang kita kasih buat orang tua. Makanya adik-adik yang punya duit, yang udah kerja, jangan lupa sama bapak ibunya. Bapak ibu mah kagak minta. Sebelum minta kita kasih, kan seneng. Alhamdulillah. Betul-betul Bu? Iya. Yang kedua, harta yang dikasih buat pendidikan, termasuk guru ngaji. Alhamdulillah Pak, kalau Bapak Ibu, kalau TPS saya kasih 2.000. Tapi ada aja tuh yang ngasih gopean 4. Emang saya temer gopean. Saya bilang kalau yang harus kasih aja masih kata kamar. Yang ketiga, harta yang kita keluarin buat amal, buat sosial. Semakin banyak kita kasih buat orang tua, semakin banyak kita kasih buat pendidikan, semakin banyak kita kasih buat sosial, termasuk buat masjid fisabilillah. Mudah-mudahan Allah ganti semuanya. Amin ya robbal, amin ya robbal. Ini saja barangkali bisa pakai sampaikan. Yuk, 3 hal ini Ramadan ini harus kita kuatkan. Saya punya pantun terakhir banget tuh. Boleh pantun nggak Pak? Boleh pantun nggak? Kalau saya pantun cakep keren gitu ya. Jalan-jalan ke kampung keramat, di jalanan banyak mobil lewat. Kalau kita pengen hidup kita selamat, biar dapat syafaat, kita baca sholawat. Amin ya robbal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil wa shifaiha wa nuril absari iya wa ala alihi bihi wa sallim. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma barik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.